Harus senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah sehingga bisa hadir untuk bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah di masjid kita ini. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada kedua hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam hari ini saya kebagian tugas. Yaitu judulnya masyarakat yang menghidupkan dan memakmurkan masjid. Pada malam hari ini, Masya Allah, ini kelihatan masjid yang makmur ya. Dalam sejarahnya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau singgah di satu daerah di Kuba, lalu beliau membangun masjid, ada disebut Masjid Kuba. Kemudian dilanjutkan ketika tiba di Madinah, beliau juga membangun masjid di situ. Jadi Masjid Nabawi yang selama ini ya, yang sudah ke sana itu umroh maupun haji. Nah, kita di sana berapa? 40 waktu ya perjalanan yang dikejar, arba'in gitu. Yang mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah untuk berumroh ke sana gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi masjid pada era Rasulullah ya berfungsi untuk segala macam kegiatan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Ya, jadi begitu makmurnya bukan hanya untuk kegiatan sholat berjamaah saja, tapi segala urusan perekonomian, pemerintahan dan segala macamnya ada di masjid pada waktu itu. Ya, Rasulullah tidak membangun istana, tapi membangun masjid. Ya, semua dari masjid. Makanya luar biasa hasilnya. Bagaimana pemerintahan Rasulullah sampai mencapai 2/3 dunia ya Islam pada waktu itu. Kemudian itu pun diteruskan oleh para ulama, tradisi-tradisi menghidupkan masjid ini dan terus alhamdulillah sampai kepada kita sekarang ini di era-era akhir zaman yang begitu, di era modern yang senantiasa rindukan masjid, yang senantiasa memakmurkan masjid tentunya. Ya, kalau dari ulama menyebut memakmurkan masjid itu ada dua macam, ada dua, yaitu yang pertama secara fisiknya, fisik ya bangunannya, kebersihannya dan segala macamnya, itu secara isi juga. Kemudian satu lagi secara maknawi, itu bagaimana meramaikan, mensyiarkan, memenuhi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini sehingga masjid menjadi makmur begitu. Dan ini tentu ya setiap muslim harus ambil bagian, harus berperan di sini. Ya, semua kita ambil peran untuk memakmurkan masjid. Dan ini memang sudah diminta oleh Allah dalam satu ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian dan hari akhir. Di sini serta tetap mendirikan sholat, kemudian membayar zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini Allah tegaskan begitu. Jadi yang dapat memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang yakin akan Allah, yang yakin akan ada hari akhir, yang yakin akan ada hari pembalasan kemudian begitu. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat ini begitu ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Jadi secara bahasa memakmurkan masjid berasal dari kata imaratul masjid, imaratul masajid ya. Arti kata dari imaratul masajid yaitu suatu yang dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki, membangun, memelihara suatu tempat gitu. Ya. Imam Ibnu Jauzi berkata yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah selalu dekat dengan masjid, selalu mendatangi masjid gitu. Ya, untuk bapak-bapak khususnya nih. Ya, selagi ada waktu di panggilan azan, hadir ke masjid kan luar biasa begitu ya.
Bedanya antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah di masjid kita sudah sering mendengar. 27 kali pahalanya berbeda. Ya. Kemudian juga membangun masjid atau memperbaikinya atau membersihkannya. Itu termasuk dalam bagian dari dan memakmurkan masjid. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yang pantas melakukan ini adalah orang-orang yang beriman, yang mau datang dengan panggilan-panggilan yang dipanggil oleh Allah melalui azan begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sudah sepantasnya kalau pengurus masjid mengajak jamaah warga muslim RT 05, RW 05 dan 06, RT-RT-nya, ketua RT-nya, PKK-nya semua ya, adalah orang-orang yang beriman, yakin gitu. Orang yang makanya itu tidak salah mengajak kepada seluruh warga RW 05, 06 dan sekitarnya begitu. Ya, beberapa waktu lalu DKM mengeluarkan surat gitu ya, untuk meminta sumbangan untuk memakmurkan masjid itu. Ya, untuk biaya-biaya berbuka dan bersahur orang yang musafir maupun petugas-petugas yang ada di masjid begitu. Ya, ini sebenarnya pengurus dalam rangka untuk mengajak yang pertama, mengajak untuk masuk surga semuanya begitu. Bagaimana hadis tentang ini? Rasulullah SAW dalam riwayat Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man bana masajida, banallahu lahu mislahu fil jannah." Ya. Barang siapa yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid, maka Allah akan bangunkan baginya yang semisal di surga. Masya Allah. Jadi Bapak jangan khawatir yang kemarin sudah mengeluarkan dana untuk itu. Ini Allah janjikan akan membangunkan masjid di surga. Ya, berarti kan masuk surga dulu dibangunin tuh masjidnya. Ya, jadi otomatis begitu. Insya Allah. Ya. Dari hadis Jabir bin Abdullah juga, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masajida lillahi kama hasi khatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun, yang memakmurkan masjid karena Allah sebesar sarang burung. Khatatin ini nama burung di sana, ya, burung yang terkenal. Sebesar sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kemarin nyumbangnya 1 juta, insya Allah tuh bisa dibuatkan oleh Allah nanti di sana. Semisal itu di surganya dibangunkan masjid begitu. Mau nggak Bapak Ibu dibangunin masjid di surga? Kayaknya nggak ada yang jawab nih. Mau nggak Bu? Mau. Ya, jadi coba diikhlaskan. Ya, kalau kita kemarin yang sudah kita menyumbang untuk kegiatan-kegiatan di masjid ini, kita ikhlaskan. Semoga Allah akan balas dengan tadi itu bangunan masjid di surganya. Itu yang pertama, ya. Maka kami DKM dan pengurus mengajak Bapak Ibu ya, untuk semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau tadi surga masih kurang juga, maka di sini ada juga Allah dalam satu hadisnya Rasulullah, ya, bagaimana Allah melipat gandakan sedekah. Ya, dalam satu hadisnya Rasulullah SAW, "Masalul ladzina yunfiqu," malah surat ayat bukan hadis, maaf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Wallahu wasi'un 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu suratnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur benih, menabur bibit, ya, di mana satu benih itu menumbuhkan 7 tangkai. Jadi satu kita nanamnya muncul 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Ada hasilnya lagi 100 biji begitu. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Jadi kalau kita kalikan itu balasannya yang Bapak Ibu kemarin sumbangkan buat ke masjid ada 700 kali. Satu benih dikali 7 tangkai dikali 100 biji, 700 kali
Kalau begitu untung apa untung itu? Untung banget kali ya begitu ya. 700 kalinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita kemarin nyumbang 100.000 nih, berarti balasannya sekitar berapa tuh? 70 juta oleh Allah dibayar. Insya Allah diganti oleh Allah 70 juta. Ya, 700 kalinya. Kalau nyumbangnya 1 juta, 700 juta. Udah untung banget itu. Maka yuk sama-sama kita makmurkan masjid dengan ya tadi ya menyisihkan walaupun mungkin kesannya kayak dipaksa, nggak apa-apa dipaksa untuk dapat surga, nggak apa-apa dipaksa untuk dapat pahala 700 kali dari Allah, gitu ya. Ya, setuju Bu? Masih diam juga nih. Ya, jadi begitu. Ya, kemudian kalau itu kurang, kita tambah lagi nih. Dalam satu hadis di Rasulullah nih, ya, mendapat pahala puasanya petugas musafir yang berbuka di masjid gitu. Ya kan kemarin kita tunjukkan itu untuk musafir dan para petugas yang Bapak Ibu sumbangkan ke kita nih. Ya. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu yanqusu min ajri sha'imin syai'an." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini luar biasa Bapak Ibu sudah memberikan tadi dapat 3 tuh, memberikannya sekali dapatnya 3. Dibuatkan masjid di surga, kemudian pahalanya 700 kali. Dan satu lagi, pahala orang yang berpuasa yang berbuka dengan dana yang diberikan ke kita akan dapat pahalanya sebesar itu. Apalagi ibu kan suka ada liburnya tuh. Ya. Jadi waktu libur pun kalau yang puasa itu berbuka dengan dana ibu, bapak yang berikan, insya Allah tetap dapat itu pahala puasa orang yang berbuka di sini. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bingung gitu, jangan bimbang, langsung saja nggak apa-apa, ya. Nyumbang gede nggak apa-apa, nggak akan ditolak oleh masjid itu, ya. Kemudian ya dalam hadis yang lain ya, dijelaskan bahwa jadi hanya pahalanya puasa. Ternyata ada hadis yang lain Rasulullah SAW meriwayatkan oleh Imam Huzaimah ya, dari Salman. Ya, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka amalnya itu bagaikan sebagai ampunan. Amal yang tadi itu untuk berbuka sebagai ampunan atas dosanya, kemudian membebaskannya dari api neraka. Luar biasa. Dan ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Balasan Allah ya, luar biasa. Sudah tadi ada berapa? 3 ya. Itu. Jadi nggak salah kalau ya pengurus DKM maupun yayasan ataupun panitia mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama memakmurkan masjid ini dengan tadi itu menyumbang untuk berbuka dan berpuasa dan kegiatan lainnya untuk memakmurkan masjid kita ini, ya. Kemudian masih kurang nggak itu sudah 3. Ini yang keempat, nih satu lagi nih. Masjid sudah punya BUMM. Ya kalau B-nya mungkin badannya belum, tapi UMM-nya sudah, badan usaha milik masjid. Ya kita sudah bekerja sama dengan Asia. Yang keuntungannya itu kita masjid dapat 6%, pemilik aplikasinya 4%. Tidak ada dimiliki oleh aplikasi yang lain. Ya Asia, jadi dimohon Bapak Ibu kalau sudah menginstal dan menggunakan aplikasi itu, insya Allah sudah kemudian menggunakan ya, itu sudah langsung berinfak untuk masjid itu sebesar 6% dari biaya aplikasi itu. Ya, biaya aplikasi ini juga murah, hanya 10%. Jadi diharapkan semua install nih. Install yang lain aja berani yang 20%, masa punya masjid 10% ragu-ragu. Masya Allah, gimana ini? Tadi balasannya kan jelas tuh. Ketika berinfak untuk masjid, balasannya 700 kali. Jadi kalau 6%, misalnya ibu nanti kan itu dipotongnya setelah ada transaksi. Belanjanya 100.000, berarti kan yang buat masjid itu 60 rupiah. Ya 60 rupiah kita kalikan aja 700 kali, sudah berapa itu pahala yang di sana yang Allah berikan. Karena memang ini spesifik
bergeraknya melalui komunitas-komunitas. Jadi tidak pakai bakar-bakar uang, tidak ada iklan, tapi memang juga lebih murah. Jadi biayanya hanya 10% biaya aplikasinya. Itu di situ ada ojolnya pun bisa syariah. Ya karena yang memilih drivernya adalah penumpangnya. Jadi kalau yang perempuan mau pergi kemana, ya pilih yang drivernya perempuan, jangan sengaja pilih yang laki begitu, supaya jadi syariah begitu. Jadi kan bagus itu. Ya luar biasa memang ini tidak seperti yang lain. Banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya. Kalau ibu yang punya usaha segala macam bisa masuk di sini. Yang punya usaha catering bisa masuk, food and drink yang lain bisa masuk situ juga. Punya usaha barang-barang dagangan lain juga bisa masuk di situ. Nah ini perlu kerjasama kita semua. Perlu kita memakmurkan secara bersama. Karena secara langsung maupun tidak langsung, ini bagian dari kita memakmurkan masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk tahu di mana Asia, bisa tuh ada di depan ada spanduknya begitu. Di banner-banner ini juga sudah ada tuh tempelan code-nya, barcode-nya, QR code-nya untuk langsung masuk ke Google Play-nya. Jadi nggak usah nyari-nyari, itu aja di situ dia punya scan akan masuk ke situ. Jadi diharapkan ini bisa kita jalankan. Emang ini milik kita semua, bukan miliknya pengurus, bukan. Ya, waktu itu sudah launching di awal bulan Maret kita launching begitu. Ya semua pengurus masjid, pengurus yayasan itu bercita-cita untuk mengenolkan kas seperti yang sering di-share sama Bapak Ibu tuh, yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jasir, ya, pembina Jogokarian begitu. Iya, semua kita punya cita-cita itu. Tapi kalau kerjasama ini tidak dilakukan secara bersama-sama, tidak kita makmurkan secara bersama, ya kita ngimpi terus jadinya akan tercapai. Ini kita ambil yang paling mudah, yang murah, yang bisa langsung bergerak gitu, sehingga bisa cepat menghasilkan. Nah ini yang tadi yang keempat yang diharapkan ini, Bapak Ibu bisa langsung saja install dan gunakan, ya, saling berjual beli di antara para jamaah. Semua para jamaah dan ini memang perlu bersama-sama. Kalau cuma pengurus saja nggak akan bisa. Dan ini kalau nanti jadi percontohan, kita akan roadshow nih ke masjid-masjid. Semua kalau pusatnya jadi masjid kita jadi pusat itu, ya semua dananya bisa masuk ke sini nanti. Karena kan yang punya akses masjid kita sementara ini, yang lain belum ada. Ya Bapak Ibu itu, mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan oleh pengurus, yang sudah diharapkan oleh para jamaah, mengenolkan kas, kendara kita sampai bingung itu, karena rupanya tidak lengkap menyampaikannya, ya. Mengenolkan kas masjid jika sudah ada pendapatan sumber dari BUMN masjid, itu yang dilakukan oleh Jogokarian, gitu ya. Dan kita bisa begitu kalau semuanya kompak untuk menjalankan sistem ini, karena itu installnya gratis, Bu. Bapak, gratis, nggak bayar, ya. Itu terjadi pemotongan biaya aplikasinya setelah terjadi transaksi, dan itu pun tidak merugikan mitra pedagang-pedagangnya, mitra ojolnya, enggak. Karena memang sudah ya silakan dinaikkan 10%, wajar dibanding yang lain 20%. Kita mampu bersaing harus begitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua, Allah limpahkan rezekinya kepada kita semua.